Billy Tropico Rasta. Ya, Yoman, Yoman, Yoman. Ya. Selamat malam, bro. malam baik. Ya. Oke. Yang pertama, kami dari tim podcast, terima kasih banyak karena bro, saya panggil bro ya. Ya bro, Nah, bro aja ya. Bro, bro Bill, bro Bill ya. Bro Bill sudah bersedia hadir di podcast TPP kali ini. Ya mungkin nanti ke depan kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi. Siap. Ya. Oke. Mungkin di awal dari kita punya podcast di hari ini, mungkin Bro Bill mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri. Mungkin ya saya yakin banyak yang sudah tahu, tapi ya setidaknya memperkenalkan diri dan mungkin yang di luar nonton dong mungkin belum sempat tahu. Mungkin silakan Bro Bill mungkin. Kalau saya Bill Tropico, kita mungkin sudah lama main reggae di sini ya, Sudah lama ya. di Papua ya, khususnya Jayapura lah, Tropico Rasta. Tropico Rasta. Iya. Kalau posisi di grup sebagai Saya dulu sebagai pemain gitar. pemain gitar, Iya, dulu ada gitar vokalis. ada vokalis ya. Iya. Jadi sekarang saya yang jadi vokalis. Oh jadi gitar merangkap vokalis. Iya, saya return merangkap vokalis. Merangkap vokalis ya. Iya. Ya, baik. Nah, mungkin Bro Bill mungkin bisa cerita sedikit saja. Nah, banyak juga tidak apa-apa. Maksudnya Ya. ini kita masuk ke Bro Bill punya kesibukan dulu. Mungkin kesibukan sekarang ini sementara mungkin ada sibuk apa? Ada proyek-proyek yang baru atau event-event yang baru seperti apa? Ini project dalam tahun ini kita ada mau buat 2 dekade 2 dekade, untuk Tropico Rasta yang ke 20 tahun. 20 tahun, Jadi kita prepare-nya tuh nanti pas di bulan November. bulan November. Tanggalnya belum pasti. Jadi untuk project dalam tahun ini kita mau kasih selesaikan, kita punya di album Magic Ribo itu untuk video klipnya semua. Nah, dari video klip itu mungkin ada penambahan berapa single juga di dalam situ Baik. untuk sampai di kita buat gigs lah untuk 2 dekade. 2 dekade. Ya mungkin ada teman-teman artis yang dari luar mungkin kita sempat undang untuk gabung di dalam kita punya gigs. Siap. Oke, berarti 2 dekade ini kan 2 dekade itu berarti sudah perjalanan sudah cukup jauh ya, Tropico Rasta ya. Ya lumayan. Tropico Rasta yang lumayan. Oke, jadi Tropico Rasta khusus di reggae atau Kita bagaimana? memang khususnya tuh reggae, tapi ada punya masuk-masuk blues-bluesnya, ada Oh. rock and rollnya. Nah, ya, berarti ada sedikit bau-bau blues Iya. gitu. Ya. Kalau kita mungkin ada job-job macam main di cafe, ada reguler di beberapa tempat di bagian di Jayapura di bagian hall Hamadi. Ya. Kita biasa selingan dengan rock and roll, blues. Oh, ya. Mungkin kalau event-event reggae dari teman-teman komunitas, baru kita full reggae. Full reggae. Ya, roots lah. Kalau Tropico Rasta pasti roots. Oke, dari 2 dekade yang akan dibuat ini berarti pasti ada gonta-ganti personil. Ya, mungkin gonta-ganti personil karena memang yang lain punya kesibukan atau apa. Mungkin bagaimana dari Bang Bill? Yang sekarang berjalan nih saya dengan teman Chris yang main drum. Ya, Yang lainnya additional player. personil player. Ya, jadi kalau ada job di mana saya kontak, ada job nih, main begini-begini, oke. Budgetnya oke, kayak begini. Oh, siap. Berarti artinya belum paten ya? Iya, Belum paten. belum paten. Jadi kita additional player kebanyakan. Oke, berarti mau dibilang secara tidak langsung, Bro Bill ini yang merupakan leader dari Tropico Rasta ya? Iya, Nah, seperti itu ya? begitu. Iya, Tropico Rasta. Oke. Mungkin jangan kita kayak ini dulu, Tropico Rasta nanti saya akan bahas, tapi Iya. mungkin sejarah dulu, sejarah. Mungkin Bro Bill ini karena yang saya lihat ini kan kadang status di Merauke, status di Timika, terus status di Jayapura. Sebenarnya Bro Bill ini mungkin besar di mana, terus berkarya di mana mungkin sehingga bisa berpencar ke tempat-tempat ya, kabupaten-kabupaten lain. Sebenarnya Tropico Rasta itu kita nih besarnya tuh di Jayapura sih. Oh, di Jayapura ya. Jayapura, lebih ininya fullnya tuh di Jayapura. Mungkin kalau di luar daerah mungkin kalau ada jobnya baru dikontak main. Kadang saya playernya sendiri, saya yang vokalis ke sana, banyak teman-teman yang additional player sana ikut gabung main. Ikut gabung mana? Mungkin kalau event di luar daerah ya mungkin Bali Reggae Fest atau ada event-event reggae di luar Papua ya.
baru kita gas ke sana. Oke. Nah itu nanti saya akan bahas itu karena saya lihat di media sosial khususnya di fanpage dari Tropico Rasta baik YouTube ya, YouTube maupun Facebook atau Instagram, bahkan ada TikTok juga. Saya lihat ada event-event besar yang bahkan bilang sudah nasional, sudah diikuti. Ya, nanti Internasional lah. Internasional ya. Apalagi kalau macam di Bali Reggae Fest eventnya sudah maksudnya iya internasional, sudah undang artis dari luar negeri. Jadi ya, oh luar biasa. Memang momen-momen begitu juga kadang saya juga tidak di satu tempat jarang buka jaringan keluar buat teman-teman bagus, teman-teman reggae di luar. Jadi biar kita ada pengalaman-pengalaman yang kita bisa bagikan buat teman-teman di sini dengan yang di sana. Di Papua tuh kayak bagaimana musik reggae-nya kayak gitu. Luar biasa. Berarti secara tidak langsung sudah membawa nama Papua juga ke luar. Iya. Papua bahkan luar negeri, orang-orang dari luar juga bisa. Iya, banyak lagu-lagu juga yang biasa saya share ke teman-teman di luar, mungkin di Australia, ada di Singapura. Jadi kalau di Spotify kita lihat di Spotify artis, kita lihat teman-teman ternyata teman-teman ini yang mereka biasa sering dengar. Luar biasa. Oke. Itu yang tadi saya bilang, saya masih cut dulu di grup, tapi saya tanya itu yang tadi Bro Bill, berarti awalnya di Jayapura ini mungkin dari kecil atau seperti apa berkembangnya atau seperti apa di Jayapura, mungkin tepatnya di mana? Tempatnya paling kita di Waena, di Buper. Di Waena, di Buper, di Waena. Tropico Rasta terbentuk dulu di situ. Di Waena, di Jalan Buper. Jalan Buper. Di situ masih ada player-player lama. Berarti Bro Bill SMA di Tarunabakti. Itu anak-anak Tarunabakti. Ya. Kalau mungkin masih ingat dengan Bro Bill satu angkatan lah. Mungkin ada yang kenal, ada yang sudah kenal, makan dulu. Dulu tidak gimbal. Baru sekarang sudah gimbal. Gimbal itu ya mungkin hobi dan tuntutan profesi lah seperti itu ya. Sudah, betul. Oke, jadi Bro Bill ini besar juga di Waena, Jayapura di Waena, di Jalan. Pasti anak Waena kan tahu. Iya, anak Waena kan tahu. Nanti nonton baru dong dia. Ya, mungkin yang lihat dulu belum gimbal, tapi sekarang sudah gimbal atau sudah lain. Ya ini. Ini kan saya dulu kan rambut gimbal sudah panjang. Saya pelihara hampir 2 meter saya punya rambut sudah sampai tanah. Iya. Jadi setelah saya proyek rekaman album Macik Ribo 2017, 2018 Januari sampai balik Jayapura, sementara tunggu proyek albumnya jadi, 2018 Januari saya potong rambut. Potong rambut ya? Iya. Lumayan lama, maksudnya. Yang gimbal ini? Iya. Oke. Jadi dari besarnya di Waena, terus yang menginisiasi atau yang memikirkan mulai awalnya untuk saya bentuk suatu grup ini, atau Tropico Rasta ini berarti dari Bro Bill atau bagaimana? Dulu tuh kita nih grupnya nih dari grup sekolah. Grup sekolah ya? Iya, grup sekolah. Dari Tarunabakti itu? Iya, grup sekolah. Tapi kan kita di kompleks itu kan kita semua pemainnya tuh tinggal di kompleks itu. Di Jalan Buper ini? Jalan Buper. Banyak pemainnya? Ada Almarhum, Afilo, Hence, gang sebelah. Saya dengan Afilo main bass, kita satu jalur. Oh, berarti baku gang saja nih? Iya, Hence, Almarhum ini dengan si drum, Tuken, Guntur. Mereka satu jalur. Nah, kita punya vokalis ini, Almarhum Icat di AB. Iya, AB. Nah, jadi itu dia yang nanti biasa datang ke kita di kompleks baru kita latihan. Kita latihannya di rumahnya Vilo, rumah batu besar di ujung. Bios sudah. Iya. Bios. Ya. Kita kumpul alat-alat semua di situ ya, alat kadarnya kita tinggal biasa latihan. Berarti secara tidak langsung nama-nama yang tadi Bro Bill sebutkan itu juga salah satu mereka juga itu merupakan awal-awalnya juga ya, awal-awal untuk membentuk dari Tropico Rasta. Oke, mungkin dari perjalanan itu langsung terbentuk atau bagaimana? Banyak perjalanan. Kita dulu tuh masih sebelum ada lagu kita ikut festival band. Oh ya, memang dulu banyak festival. Zaman dulu tahun 2000-an itu festival band itu antar kampus, antar sekolah, pokoknya umum lah apa. Kita bukan reggae, kita babat semua aja. Babat mau rock kah, jambu kah, skapang, kita babat saja. Jadi hanya sekedar hobi tapi akhirnya macam rasa. Dapat juara. Dapat income juga. Ya, sebenarnya dari kita utamanya tuh kita tidak lihat uang yang kita dapat dari piagam dari ini, kita bagaimana sih kita punya jam terbangnya, panggung supaya bagaimana supaya mental tidak grogi di atas.
Oke. Nah, dari perjalanan itu, nah sekarang pemilihan nama Tropico Rasta. Pemilihan nama Tropico Rasta ini mungkin ada arti atau apa sebagainya. Tropico. Jadi kita dulu sebelum apa Tropico, dulu kita punya nama grup itu Nah, Marijuana. Marijuana ya? Iya. Wah, itu sudah Jadi sebelum vokalis almarhum Richard ada kita punya vokalis juga Robert De Freitas. Robert De Freitas. Iya. Dia juga sempat nyanyi dengan kita lumayan lama. Anak itu anak Yoka. Pasti kamu tahu tuh. Oets. Iya. Iya, Robert De Freitas. Di Yoga. Di Yoka. Iya. Nah itu dia juga sebagian. Sekarang dia juga masih ada, tapi dia sementara lagi fokus di pekerjaan. Jadi kadang kalau lagi kumpul-kumpul baru kita kontak, kita lagi kumpul-kumpul bakar-bakar sini atau mungkin jam-jam session di mana dia datang. Begitu. Ya. Berarti namanya masih Marijuana ya? Sudah ganti. Setelah itu kita ganti ke Tropico Rasta. Tropico itu ibaratnya itu macam tropical. Kita nih Papua ini kan macam panas toh. Panas. Jadi musik reggae-nya tuh yang memang membara lah. Membara ya? Ya. Oke, berarti itu asal dari makna dari nama Tropico. Iya. Tropico Rasta. Jadi pada Tropico juga kan macam tropi. Jadi macam piagam lah. Oh, gitu, ya. Penghargaan atau apa begitu. Ya. Artinya bahwa impiannya ke depan bahwa dengan bermusik ada penghargaan yang piagam atau dan lain sebagainya bisa dicapai. Iya. Ya, ke depannya lebih baik lagi seperti itu. Itu yang membuat sehingga dibentuklah nama Tropico Rasta. Rasta itu untuk belakangnya istrinya reggae lah. Reggae lah. Identitas reggae ya pasti Rasta. Iya. Ya, pasti Rasta. Oke. Nah, dari perjalanan itu ya pasti banyak ini ya jatuh bangun dan lain sebagainya. Iya. Hingga bisa nama dikenal hingga saat ini. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit kisah-kisahnya itu mungkin dari segala segi-segi kesusahannya waktu bentuk grup ini. Ya, zaman-zaman itu tuh kan macam kita mau main saja kan alat kan terbatas toh. Ya. Jadi kadang tuh satu speaker tuh kita lihat inputnya tuh ada berapa, ada 3, berarti bass bisa masuk, keyboard bisa masuk, Gitar masuk. Gitar. Nah itu. Kadang tidak dapat vokal, jadi kita vokal tuh tidak pakai mic. Jadi kita main, penting musik jalan saja. Drum tidak perlu butuh mic. Jadi alat seadanya. Kita main saya bilang anak tuh begini main alat seadanya saja. Jadi pada saat kita main alat tidak bagus, pasti kita naik dapat panggung yang sound bagus. Itu nanti itu langsung gitu. terbaik ya. Itu langsung itu tidak lama. Bahasa kan kayak begitu. Ya. Jadi kita bilang alat biasa saja, tapi kita sudah rasa nyaman. Sudah. Nanti kita naik kita dapat panggung, dapat sound yang bagus. Tetap dakan. Kita main kelihatan ya setidaknya di alat yang tidak bagus kita dapat alat yang bagus kan akhirnya kan kelihatan skillnya keluar ya, bagus lah ya. Oke. Berarti bukan hanya di Jayapura saja ya, artinya untuk semua event yang ada baik di kabupaten-kabupaten lain tetap Tropico Rasta selalu hadir untuk event sampai sekarang masih aktif lah. Masih aktif ya. Iya. Dan saya juga searching dan lihat di sebagainya, memang nama Tropico Rasta ini sudah ada dalam khusus di Jayapura ya. Sudah ada dalam list bahwa grup-grup musik khusus misalnya reggae dan lain sebagainya yang ada di kota Jayapura yang sudah ada nama. Dan tadi yang seperti Bro Bill sampaikan bahwa memang untuk mencapai itu memang susah, sangat susah, dan bahkan sampai ke 2 dekade. Iya. 2 dekade. Mungkin personil yang sudah diganti karena mungkin yang tadi punya pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Personil yang masih ada mungkin yang pemain keyboard, pemgunter, tapi mereka lagi sekarang fokus di pekerjaan. Jadi kita yang masih ada ini, termaksud saya yang masih jalan terus. Sebagai rohnya tetap ya? Tetap. Roh, leadernya tetap. Oke, baik. Kemudian ini kita lanjut lagi, kemudian saya juga perhatikan bahwa Tropico Rasta ini juga di YouTube itu saya sudah lihat itu bahwa ada single ya, dikatakan single atau album. Yang mana lagu yang mana? Lagu-lagu pokoknya yang ada di YouTube Tropico Rasta itu. Ada berapa single yang ada masuk? Ada yang baru sekarang ini Janji Manis. Janji Manis. Iya. Janji Manis apalagi kan sudah masuk. Sekarang sudah mulai masuk suasana politik lah apa dan lain hal. Jadi pas pegang-pegang gitar coba tulis lagu dulu. Lirik ya.
Oke, mungkin Tentang- sebelum masuk ke Janji Manis, saya mau tanya dulu. Saya ada dengar satu lagu yang dia punya judul itu Kursi Panjang. Kursi Panjang. Itu lagu awal yang dibuat atau ada lagu-lagu lain lagi sebelum Kursi Panjang itu? Artinya yang dibuat dalam bentuk audio yang kita bisa dengar di semua platform. Kursi Panjang itu lagu lama, Lagu lama ya? lagu lama. Jadi yang lagu-lagu lama masih ada personil-personil lama itu Kursi Panjang Dok 2, Musik Pantai, Musik Pantai. Sergap, sama apa ya, sudah Ya, lupa ini karena sekali. banyak jadi lupa ini. Kira dulu tuh kita nih Tropik Rasa punya kerinduan, bagaimana supaya kita punya album. Tapi zaman-zaman 2000-an itu kan kita mau cari studio rekaman itu susah. Dengan budget yang mahal juga, Iya. itu juga susah. Tapi dulu kita punya teman satu, Buce, Buce. dia punya rumah tuh di belakang Mega Wena. Oh, Di situ dia punya ada mixer. Pas bro dia sudah setidaknya memang paham di ya, alat-alat itu. iya, untuk standar-standar recording bro dia paham. Jadi bro dia bilang, sudah bro kamu datang tes, kita coba bikin bagaimana supaya kita bikin rekam berapa lagu di sini. Siap. Sudah, jadi kita di situ kita bikin ada 4 lagu kalau tidak salah. Di situ Kursi Panjang Dok 2, Musik Pantai, Sergap itu yang tidak masuk di dalam album ini, Macik Ribo. Karena saya belum pada saat waktu mau track record itu memang saya kendala biaya, jadi saya pilih lagu-lagu yang ini dulu toh. Ya. Sergap sama ada satu tuh lagu pokoknya ada 4 lagu itu. 4 lagu. Iya. Jadi kalau Kursi Panjang Dok 2 itu memang lagu lama. Itu memang menceritakan tentang kepergian lah, gitu. Kepergian seseorang. Dari saya sendiri, saya yang tulis sendiri. Saya jadikan sebuah lagu lah. Kursi Panjang Dok 2. Terus tentang cerita. Dan memang pada saat itu juga orang bilang Kupang itu baru, artinya namanya mulai baru naik-naik. Zaman itu tuh memang Kupang itu orang. Kupang itu orang pincas sekali. Apalagi teman-teman orang yang dari luar datang tetap pasti Kupang dulu lah itu Kupang. Padahal Kupang ini kan di Kursi Panjang di Dok 2 sana di depan kantor gubernur sih, gitu. Iya, itu masih yang standar masih lama punya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang nonton ingin tahu lagu-lagu yang tadi Bro Bill sampaikan itu nanti bisa lihat di dong punya channelnya di Tropik Rasa ya, official ya. Mungkin cek judul Macik Ribo atau mungkin My Papua, ada di situ. Oke. Nah, saya lihat juga perjalanan ini, satu yang saya lihat itu sempat dibagikan di Instagram atau apa, saya lihat itu My Papua atau Macik Ribo yang sudah masuk dalam list itu ya, beberapa judul lagu yang maksudnya terpopuler atau bagaimana, sempat saya lihat itu. Jadi bukan kemarin sih, tahun lalu puji Tuhan lagu My Papua sempat teman-teman di luar Papua mereka lihat, wah ini wilayah timur ada lagu ini, pas ada event Prambanan Jazz Festival itu dibuat memang tiap tahun. Jadi mereka undang kita untuk ke sana, tapi memang mereka undang yang sudah punya karya. Kesempatan My Papua ini mungkin dia masuk di dalam kultur budaya etnik, dia punya musiknya reggae-nya roots. Jadi dikontak sama mereka dari Bali. IO Prambanan Jazz. Sudah, puji Tuhan kita dibiayai sampai ke sana. Mereka beli kita tiket, penginapan, hotel, sampai mereka kirim pulang, kita balik lagi. Luar biasa. Banyak cerita kalau kita sampai tiba di sana, memang banyak cerita. Oke, baik. Jadi perjalanan hingga sampai 2 dekade yang tadi Bro Bill sampaikan, memang dari cerita kita tangkap bahwa memang kita merintis sesuatu ya pasti susah hingga sampai kita bisa ada, hingga namanya sudah dikenal, pasti istilahnya bangga lah, walaupun ya
tidak terlalu besar seperti yang grup-grup lain dan sampai di luar luar sana, tapi pasti bangga, apalagi bawa nama Papua untuk nasional bahkan internasional seperti itu. Oke. Nah, di kesempatan ini juga mungkin saya juga ingin bertanya bahwa begitu banyak musisi-musisi yang ada di Papua, mungkin secara khusus yang kita melihat di depan mata kita nih di Jayapura. Di Jayapura tuh grup-grup reggae mulai bermunculan banyak. Dan bahkan sekarang R&B ya kalau tidak salah tuh musik hip hop mulai naik. Nah, ini menurut pandangan Bro Bill sebagai ya orang bilang sudah pengalaman di bidang musik dari nol hingga sampai saat ini, bagaimana pendapat Bro Bill untuk maksudnya perkembangan musik sampai saat ini? Ya, kalau untuk perkembangan musik kita tidak bisa pungkiri hal itu. Memang harus kayak begitu. Ya. Setelah sudah ada masuknya hip hop apa segala macam untuk kita bisa kolaborasi. Baik. Berarti apalagi yang saya lihat sekarang ini musik-musik elektrik ya, orang bilang apa istilahnya itu, musik-musik yang beat yang orang bikin yang seperti itu. Nah, mungkin Tropico Rasa sendiri mungkin artinya mengikuti zaman ke depan, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat ada sedikit elemen-elemen dari musik elektrik itu masuk juga dalam musik dari Tropico Rasta ini. Maksudnya dia mungkin ada sedikit masuk musik elektrik ini masuk ke dalam musik dari Tropico Rasta yang orang bilang reggae, kental dengan reggae seperti itu. Yang Tropico Rasta sekarang jalan Pasti ada lah. Pasti ada ya. Iya, jadi kedepannya mungkin saya juga ada mau kolaborasi dengan teman-teman hip hop di sini, adalah salah satu mungkin tidak bisa saya bicarakan nanti. Iya. Adalah mau kolaborasi. Ya, berarti tunggu saja ya, tunggu saja YouTube reggae hip hop lah, hip hop reggae. Berarti tidak menutup istilahnya perkembangan ya. Iya. Pasti ikut dengan perkembangan dengan ini yang ada. Oke. Sekarang mungkin kita sama-sama berbagi di sini bahwa kira-kira di sampai saat ini banyak kendala yang Bro Bill dengan Tropico Rasta ini alami. Mungkin seperti mungkin bisa berbagi kayak gitu orang, mungkin dari segi recording dan lain sebagainya, mungkin Bro Bill. Kalau kita Tropico Rasta, saya rasa dari dulu tuh kita ini independen gitu. Jadi macam contohnya ada event reggae yang di luar, kita jalan sendiri, tidak ada backupan. Jadi sponsor kita sudah pernah coba tapi tidak ada yang bisa tidak ada yang mungkin tidak tahu mau lihat atau tidak, itu tuh tidak tahu, pikiran juga mungkin jalan saja. Jadi kita kurang fasilitas saja untuk khusus di Papua, mungkin Jayapura buat teman-teman untuk studio rekaman. Macam contohnya kita lihat di Pasifik sebelah sana ada CIM Super Sound, mereka tuh itu juga studio record untuk grup-grup lokal yang ada di sana. Jadi bagaimana kita juga di Papua sini kita punya fasilitas kayak begitu yang mendukung, supaya tidak perlu kita di sini kita kumpul uang banyak-banyak baru kita pergi rekaman di luar. Jadi kalau macam rekaman luar kan makan biaya toh, begitu. Biaya keluar sana pesawat, apalagi kita satu grup kita gas ke sana pesawat sini keluar dari Papua ke sana saja 5.000. Itu baru satu orang lagi grup ini 4-5 orang. Jadi kita memang kalau khusus di Tropico ya mungkin tidak tahu grup-grup lain, teman-teman seniman yang musisi yang lain mungkin ada yang sponsor, kita tidak inilah. Tapi kalau khusus kita Tropico Rasta dari dulu kita memang independen. Jadi untuk gigas keluar macam undangan, buat nama Papua, macam Balir GFS, ya kita panggil Tropico Rasta dari Papua, langsung semuanya tuh. Perjalanan dari Papua ke sini bagaimana? Maksudnya tanya saya, begitu mungkin kita pakai pesawat lewati lembah, sungai, lewat buaya-buaya, iya, bakar-bakar orang kayaknya. Itu kan bahasanya. Bahasanya gitu. Sebenarnya kan tidak, memang kita tuh pesawat, tapi kan ibaratnya perjalanan juga ya lumayan. Jadi ya suatu kebanggaan lah buat kita Tropico Rasta. Sebenarnya kita buka jaringan ke luar juga biar teman-teman di luar mereka tahu ada grup reggae juga di Papua, ada Tropico Rasta.
ada teman-teman yang lain, jadi kita tidak satu tempat saja. Makanya kalau ada event-event dari luar, teman-teman mereka, bro ada event ini, bagaimana? Kita kirim undangan, apa ya? Kirim, nanti kita gas. Begitu. Gas itu berarti cari jalan sendiri ya? Ya, kalau memang ada yang support kita gas. Tapi kalau macam contohnya, kalau kemarin kayak Prambanan Jazz, kita bersyukur karena memang IO-nya mereka support kita. Mereka undang kita memang sebagai artis. Jadi mereka biayai kita semua, tempat tinggal dan lain hal, makan semua. Kita tiba dari Jayapura tuh pas sampai di bandara di Jogja, itu pas yang jemput itu minibus sudah. Itu mereka sudah servis kita kayak artis sudah. Tidak ada perbedaan. Di situ ada macam ada Resa, Tanevia, ada Segidok dan lain hal. Kita backstage-nya tuh disamakan. Tidak ada perbedaan. Makan dan lain hal tidak ada yang perbedaan. Semua sama. Luar biasa. Dari hal kecil musik saja. Wih, abang nanti soundnya pakai apa? Saya pakai Roland Jazz Chorus saja. Wih, langsung dorong. Bang Kris, nanti drumnya pakai drum apa? Aduh. Sonor, oh ya, tak, dorong. Simbalnya, wih, semua setelannya jadi selesai main, drumnya didorong, ganti lagi. Artis ini punya lagi. Memang sudah profesional. Jadi, bagaimana mereka punya konsep di sana, kita juga buat seperti di sini. Supaya ada event-event dari pemerintah daerah, mereka undang artis dari luar ke Papua atau mungkin di Jayapura sini, bagaimana supaya mereka juga hargai teman-teman musisi lokal juga kayak begitu. Jangan mereka undang mereka dari sana bayar mahal-mahal, kita di sini cuma bayar mereka berapa saja itu, nanti mereka tuh tampil saja. Padahal ini kita yang bikin rame suasana grup lokal itu. Begitu. Jadi setidaknya buat pemerintah daerah cobalah bisa tolong lihat musisi-musisi yang ada di Jayapura sini, khususnya Jayapura. Begitu. Support mereka, kalau memang ada event dari luar, support mereka. Apa yang kurang? Iya, toh. Ini kita bawa nama daerah, bawa nama Papua. Wah, tidak gampang. Ada Prambanan Jazz kemarin ada dari Papua ikut. Iya, toh kan bahasanya kan kita bawa nama Papua, tapi kita berjalan ke sana tuh, kita jalan pincang. Jalan pincang, tapi bersyukur kemarin kita jalan itu, kita disupport dengan mereka. Kalau memang kemarin ada yang support, wah saya bilang teman-teman sabar dulu. Jangan pulang, kita kerja satu album dulu di sana. Kesempatan kita di Jogja. Karena saya juga kenal beberapa teman-teman yang punya rumah rekam di Jogja. Tapi kita jalan kemarin memang tidak ada support backup dari daerah. Makanya saya bilang teman-teman sudah kita ikut jalur aja. Tiket sudah ditanggung apa segala macam, kamu pulang. Kesempatan saya masih di sana, saya tinggal, saya buat 2 single di sana langsung. Berarti Bro Billy simpatik stay dulu di Jogja, yang lain pulang. Lain pulang. Jadi saya bilang si teman Toar yang di manajemen bilang mereka nanti vokalisnya tinggal karena dia lagi kerja musik di Jogja 2 minggu saya sana, jadi saya buat 2 lagu single. Di situ ada Midnight Coffee Blues sama Janji Manis. Nah, kalau di sana kan untuk additional player banyak teman-teman di sana, jadi bisa kontak, bro tolong isi lagunya begini. Oh ya sudah. Tapi itu modal dari Bro Billy sendiri. Kesempatan waktu di sana tuh memang harus ya setidaknya tidak besar kecil, tapi contohnya teman-teman yang ngisi datang dong, bro sudah tahu saya ini begini-begini, mereka tahu saya punya keadaan, jadi udah rokok nih. Bro itu tidak usah pikir, itu bahasanya kan kayak baru kan memang teman-teman yang saya buat studi di rumah rekam itu ada teman-teman memang mereka juga bergenre blues, mereka punya album juga sudah ada, jadi memang tidak salah tempat. Betul. Oke. Nah, dari cerita ini memang ini sudah hal-hal yang memang harus dibagikan kepada teman-teman yang nonton juga karena pengalamannya sudah luar biasa. Oke, mungkin kita kembali lagi di lingkungan atau di Papua. Mungkin event-event apa saja yang dari Tropico Rasta ini sudah sempat ikut? Kalau tidak salah PON kemarin Tropico Rasta juga tahu bila? PON itu kita main di closing PON. Itu kita sama-sama dari komunitas Rasta Kribo. Jadi di dalam komunitas Rasta Kribo itu ada berapa grup kita yang baku backup untuk jadi satu grup, kita perform sama-sama. Ada berapa vokalis di situ. Begitu. Oke, jadi teman-teman nanti kita akan tampilkan ini beberapa event-event yang sudah diikuti oleh Tropico Rasta. Salah satunya ya istilahnya bangga juga ya pada saat PON di Papua ini diadakan.
Tropik Rasta pun hadir di situ. Hadir di situ. Iya. Artinya bahwa punya nama di kota Jayapura atau di Papua sehingga bisa tampil di situ. Waktu saya nonton juga, nonton juga tapi saya bangga sekali. Artinya secara tidak langsung kita punya teman-teman ada di, ya kita tahu juga banyak tim-tim atau musisi yang lain seperti Papua Original, ada banyak teman-teman hip hop juga. Mambo Rap saya lihat juga ada. Tapi ya saya lihat Tropik Rasta juga ada di situ ya. Bahkan main dengan Sekoji atau Iwake kan? Iya, Iwake. Wah, itu sudah luar biasa, kelas nasional itu. Seperti itu. Oke. Jadi terus secara khusus di Jayapura ini yang Bro Bill lihat dari Tropik Rasta untuk event-event yang ada nih sudah berjalan seperti apa? Maksudnya sudah berjalan baik atau gimana? Ini kita kemarin kan COVID, jadi untuk event-event mulai dari daerah sini khususnya swasta atau mungkin dari pemerintah kota paling event-event tiap bulan event-event ada beberapa event ya, mungkin lomba kreatif ada di situ. Jadi kita ikut jalur lah kalau ada event-event di sini. Di kontak main oke, kalau tidak ya begitu. Terus untuk Tropik Rasta sendiri, media promosi dari Tropik Rasta nih seperti apa? Mungkin di YouTube saja. Ada YouTube, Instagram ada. Semua namanya sama Tropik Rasta. Iya, Tropik Rasta. Tadi ke Tropik Rasta ada. Mungkin di Spotify ada. Mungkin di situ ada iTunes juga ada ya. Iya. Ya mungkin di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Ada di Instagram ada nomor kontak. Terus Tropik Rasta ini istilahnya ada manajemennya? Ada, untuk kita manajemen kita sudah dari dua tahun lalu lah. Kita baru mulai atur manajemen yang baik lah supaya teratur ya. Begitu. Berarti sudah ada manajemennya ya? Iya. Oke, berarti teman-teman yang ya punya event-event di Jayapura ingin Tropik Rasta juga hadir, mungkin bisa kontak manajemen untuk mengatur jadwal ke depan seperti apa. Oke. Yang tadi saya coba ulang lagi yang tadi bahwa kekurangan artinya yang ada yang Tropik Rasta rasakan di kota Jayapura secara khusus atau di Papua, misalnya tadi studio rekaman dan lain sebagainya, event-event yang ada. Tapi kan kita kalau tidak salah kan kita sudah punya Papua Youth Kreatif ya, Papua Youth Kreatif. Saya tidak pernah masuk ke dalam, tapi saya lihat bahwa ya mungkin di situ juga bakat-bakat anak-anak Papua juga mungkin bisa hadir di situ. Menurut Bro Bill seperti apa? Saya juga baru 1 kali masuk ke dalam situ. Baru 1 kali ya? Iya, baru 1 kali. Saya sempat tanya di dalam situ untuk studionya, kira-kira teman-teman yang aktif bermain musik, aktif yang punya karya, apakah bisa menggunakan alat-alatnya di situ untuk rekaman dan lain hal. Untuk waktu saya ke sana mungkin kayaknya belum bisa untuk dipakai katanya. Mungkin masih baru kan? Iya, mungkin masih baru. Sudah bisa rekaman. Sudah bisa rekaman di situ. Biayanya berapa? Begini. Oh, saya tanya, ya biayanya begini. Oh, ada biayanya lagi ya? Ada biayanya untuk rekaman di situ. Tapi saya pikir-pikir kalau bicara biaya, kasihan kita nih teman-teman khususnya di Jayapura, teman-teman band ini, kita tunggu job saja sudah lama. Kasihan, ya, betul. Setelah dapat job juga bayaran tuh pas-pas. Setelah dapat baku bagi, kita mau pergi rekaman begini, biaya keluar begini lagi. Kita pikir akhirnya karya itu tertinggal. Kan kayak begitu, jadi Mungkin sudah ya? Tapi ya, apa-apa. Mungkin dengan adanya YouTube ini ya kita bisa berbagi. Iya, begitu. Terus Om Bill begini atau Bro Bill, setiap karya ini kan yang saya dengar ini ya, setiap karya ini kan harus didaftarkan supaya pada suatu ketika juga pencipta atau grup yang menyanyikan juga bisa mendapat income dari orang-orang lain yang menyanyikan lagu-lagu. Mungkin dari Tropik Rasta sendiri untuk album atau single-single, hak ciptanya mungkin sudah seperti apa? Ya kebetulan 2 tahun lalu kalau tidak salah tuh pas kita memang lagi aktif di Lomba Kreatif. Di situ mereka lagi kerjasama dengan Kemenkumham kalau tidak salah untuk haki ya. Jadi pas dapat berapa slot
berapa slot untuk lagu sudah saya daftarkan Tropico Rasta punya lagu di situ. Berarti sudah ya, sudah tercatat. Ya, di situ kita untuk album sudah 5 lagu sama 2 single sudah. Tambah single yang baru nih belum. Itu ada biayanya kan kalau daftar begitu? Kalau pada saat lagi sementara waktu kemarin tidak, itu memang lagi dari programnya Haki, bagaimana kita tembus berapa ratus hak cipta. Jadi di situ buat teman-teman musisi yang punya karya-karya kita kasih masuk. Iya. Tapi kalau macam di luar dari itu, memang daftar itu sekitar satu lagu sekitar 4 atau 600.000 satu lagu Untuk hak cipta. Iya, untuk hak cipta. Jadi mungkin kita punya prosedurnya tuh lirik lagu. Kalau mungkin bahasa daerah, bahasa Indonesianya artinya apa? Kalau bahasa Inggris kita tulis arti Indonesianya apa? Mungkin sama sonorisasi kita adakan. Itu sama audio kita rekam pakai gitar saja atau pakai juk saja, jing 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 jing, tak rekam di audio, kita kirim daftar dengan audio itu sudah, itu hak cipta. Jadi tidak perlu kita mau rekam. Kalau memang sudah ada audio yang bagus kita kasih masuk, oke, bagus. Tapi kalau untuk tidak untuk sementara membackup dulu bahwa ini dia punya hak cipta. Itu sudah kita rekam pakai juk lele atau mungkin menyanyi kosong saja. Sudah. Kirim dan itu audio itu sudah kita pakai cipta. Ya, saya tanya begitu karena ya banyak hal yang terjadi masalah kita. Karena kita tidak tahu, lagu ke depan ini dari sekian banyak lagu yang bikin itu viral atau istilahnya sekarang viral itu orang banyak yang pakai jadi sound TikTok, sound apa segala macam. Terus bro yang nyanyikan yang dapat bayar, sedangkan kita yang setengah mati ini ya duduk hanya nonton saja. Seperti itu. Jadi sekarang kan sudah canggih. Jadi biar kita punya hak cipta, tapi kalau orang lain menyanyi, orang kasih masuk di YouTube yang pertama kasih masuk itu sudah dapat royalti, sudah dapat royaltinya apa segala masuk. Orang kita mau komplain, mungkin kita punya hak cipta yang ini kita bisa perkuatkan. Kalau macam yang saya tahu, perkuatkan. Tapi royaltinya mungkin mereka sudah dapat dari YouTube, masuk dari YouTube toh. Tinggal kita mungkin kasih masuk kita itu login saya punya. Kenapa tidak bohong suara? Tinggal dari orang saja. Aduh, minta maaf. Kira-kira bagaimana? Berapa persen kah saya bisa? Itu tinggal kita bicara saja toh. Bagaimana enaknya saja kayak begitu. Oke, baik. Teman-teman yang nonton, jadi kita punya perbincangan ini di malam hari ini atau di kesempatan kali ini memang seputaran musik ya, musik secara khusus musik di Kota Jayapura, musik reggae lah. Musik reggae di Kota Jayapura ya, dengan kita punya bintang tamu Tropico Rasta atau yang mewakili lah istilahnya leadernya Bro Bill ya, dari Oke. Ada beberapa hal juga yang saya lihat di Kota Jayapura ini bahwa dengan sekian banyaknya grup-grup band baik reggae di Kota Jayapura ini, bukan hanya reggae saja ya, bukan hanya reggae, banyak grup. Ada yang pokoknya di jazz dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang Tropico Rasta punya kesibukan apa? Untuk sekarang ini kita kesibukannya kita ada mau project video klip. Tapi kita versinya kita buat track live, sementara main sambil klipnya jalan untuk menyongsong ini 2 dekade yang saya maksudkan itu. Ada untuk video klipnya sama video klip track live-nya. Jadi sementara kita track record sambil ambil video klipnya. Terus untuk macam video perekaman, video pengeditan itu punya apa sendiri ya, istilahnya punya apa? Iya, dari kita Tropico Rasta tim sendiri. Kita punya tim ada. Untuk misalnya di Instagram kan setiap kali tampil itu ada video-video atau gambar-gambar yang bagus yang saya lihat dari Tropico Rasta seperti itu. Oke, terus kesibukan lain sekarang selain menyambut itu 2 dekade, istilahnya mungkin sudah ada tempat yang menjadi paten untuk Tropico Rasta ini bermusik atau ya untuk sementara belum ada. Tapi kalau untuk tempat-tempat ya untuk apa nongkrong apa ya pasti di sini. Gitu. Oke, yang saya lihat itu sempat tahun baru kan kemarin Tropico ada tampil di Hotel Mayo sini kan? Ya, kita ada sempat main di Mayo Beach. Di situ ada event Road to Sunrise. Jadi untuk menyambut matahari pagi, jadi ada
pesta kembang api. Oh, pas tahun baru tuh. Iya, akhir tahun situ kita sempat main di situ. Berarti menyambut matahari di tahun yang baru ya? Iya. Nice, luar biasa. Oke, untuk berarti tapi di Mayu itu hanya artinya ada kontrak. Tempat-tempat lain mungkin sudah ada kontrak paten untuk tampil terus di situ. Ada beberapa tempat di jalur hall, beberapa tempat kafe, ada resto kafe. Belum reguler, tapi cuma mungkin kadang, bro, Tropico bisa main ya malam minggu besok. Oh ya, sabar ya, kontak teman-teman, bisa tidak? Oh ya, bisa. Nah, jadi belum untuk kontrak untuk regulernya belum. Tapi beberapa tempat di jalur hall sudah ada. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, tapi mungkin sedikit, Bro Bill mungkin bisa satu lagu sedikit saja. Lupa lagi. Yang apa? Mochi Kribo kah atau Cek ribu kah? Hai Papua kah? Coba dulu satu aja. Tong nih kalau pegang gitar tuh langsung lupa. Langsung hilang. Hilang. Staring, as long you staring hard on me. Hey you mama, Frizzy, you marry Papua. Hey you mama, Frizzy, this planet you belong me. Give me sweet love, girl. Give me sweet love, girl. Sebodoh pantasnya cintaku mendapatkan bibir manismu. Yeah. Angin meniup dari laut, seakan ku mau menggodamu. Yeah. Ku duduk di sini bermain gitar sambil mencuri-curi hatimu. Oh. Give me sweet love, girl. Oh. Give me sweet love, girl. Oke. Ya, lalu satu itu yang judulnya apa? Mochi Kribo. Mochi Kribo ya? Berarti bahasa Inggris juga ya? Itu pidgin. Bahasanya bahasa Pidgin. Pidgin ya? Iya. Kolaborasi dia atau jadi di album udah tidak kayak tapi kebanyakan kita Tropico di album beda pada saat kita perform itu saya suka rubah dia jadi tidak full kita main versi kaset, kita main versi live. Jadi kadang tidak harus main versi kaset, jadi harus depannya pakai intro tidak. Kadang biasa gitar dulu nanti umpan. Jadi aransemen sendiri lagi. Aransemen sudah beda lagi dia. Jadi bahasanya latihan lain, main lain. Nah itu. Tapi itu yang disebut dengan ya skill musik. Orang biasa dengar musik hanya ikut dari kaset, tapi bagaimana kembangkan dia lagi jadi. Iya. Orang dengar lagi lagu apa? Oh ternyata lagu ini. Seperti itu. Oke. Dari kita perbincangan ini sangat luar biasa untuk kita semua. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tadi Bro Bill sampaikan juga bahwa kalau itu ada kemauan untuk maju pasti bisa ya. Dari segala keterbatasan yang ada. Yang penting kamu mulai dulu ya. Jalan dulu gas dulu. Nanti pelan-pelan baru tong lihat. Seperti itu. Oke, mungkin pesan-pesan yang mungkin Bro Bill bisa sampaikan ke teman-teman musisi atau siapa saja yang ya mungkin pesan-pesan ya intinya kita tetap berkarya saja dengan ketemu keterbatasan yang ada ini begitu. Tetap berkarya, buat lagu, tulis lagu sana sini, jadi kita tidak tahu sampai di mana nanti ya. Tetap berkarya lah begitu. Intinya bahwa terus berkarya. Iya. Terus berkarya dengan apa yang kita punya, itulah menjadi karya yang kita buat. Iya. Nah, bisa menghibur banyak orang, terutama seperti itu ya. Iya. Nah, saya juga terhibur dengan lagu yang Bro Bill punya, Tropico Rasta. Siap. Oke, saya
rasa cukup Bro Bill kasih kesempatan di Ya, kali terima kasih ini. lagi bisa hadir di podcast ya. Ya, Aduh, Ya. Bro Bill sudah luangkan waktu untuk kita punya podcast di hari ini. siap, baik. Dan semoga juga podcast ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang nonton di podcast di hari ini dan bisa share video ini. Jangan lupa subscribe ya, Ya. di Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow Rasta, Robby Rasta baik di Instagram, YouTube, ya subscribe juga di YouTube, Facebook juga dibantu untuk like dan komen dan siap. share dan subscribe. Oke, terima kasih Bro Bill. Siap. Ya, terima kasih untuk waktunya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Lain kesempatan. Ciao, woyo. Yo, man.